Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, di The Sinners Channel. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dan rancanganku dari rancanganmu. Aku sanggup melakukan segala sesuatu, tidak ada rencanaku yang gagal. Percayalah kepadaku, aku tahu rancanganku bagimu. Masih dalam tema besar relevansi etika Calvin bagi konteks Indonesia di abad ke-21. Dalam video sebelumnya kita sudah membahas Calvin dan kapitalisme dan pendekatan hukum. Maka kita akan melanjutkan dengan Calvin, hukum Allah dan praktik legalisme. Calvin dikenal dengan penekanan teologisnya bahwa keselamatan adalah anugerah Allah semata-mata. Dalam hal ini, ia menggarisbawahi ajaran Luther tentang pembenaran karena iman saja. Karena penekanannya pada peran anugerah dalam keselamatan, Calvin seringkali dikaitkan dengan konsep predestinasi yang kontroversial itu, bahwa Allah telah menentukan sejak semula siapa yang akan diselamatkan. Kalangan tertentu yang mengklaim diri Calvinis murni bahkan menjadikan ajaran predestinasi itu sebagai bagian dari ajaran pokok yang tafsirannya mengundang lebih banyak lagi perdebatan. Bahwa status diselamatkan pada diri seseorang bagaimanapun tidak dapat hilang. Implikasi dari penekanan pada anugerah adalah pandangan bahwa kinerja moral seseorang tidak menentukan status keselamatannya. Hal ini dapat menimbulkan kesan seolah-olah kehidupan moral bagi Calvin adalah sekunder. Kesan semacam itu tentu saja keliru. Yang dilakukan Calvin adalah membuat semacam pengaturan ulang dalam interpretasi mengenai hubungan antara tindakan Allah dan tindakan manusia. Bagi Calvin, tindakan Allah yang pada dasarnya adalah anugerah, itulah yang utama. Kinerja moral manusia adalah respon terhadap tindakan Allah itu. Suatu bentuk ucapan syukur yang sewajarnya dilakukan secara serius dan dengan penuh hormat. Etika Calvin memang menempatkan kemuliaan dan pemerintahan Allah sebelum kinerja manusia. Menurut Calvin, kehidupan moral dengan standar yang tinggi sebenarnya melekat pada hakikat manusia, karena tujuan penciptaan manusia adalah untuk memuliakan Allah. Dengan demikian, sebenarnya Calvin melakukan semacam sintesis antara teologi sola fide dari Luther dan teologi Zwingli yang menekankan pembaruan moral sebagai konsekuensi iman. Itu sebabnya, meskipun Calvin meneruskan penekanan Luther tentang anugerah Allah, kedua reformator itu berbeda pendapat mengenai peran hukum Taurat pada saat ini. Luther menganggap hukum Taurat sebagai semacam program matrikulasi bagi manusia yang akan menerima Injil. Hukum itu menolong orang untuk menyadari bahwa dirinya adalah makhluk berdosa yang tak berdaya kecuali jika menerima uluran tangan Allah. Setelah ia menerima Injil, hukum tidak diperlukan lagi karena ia telah menjadi anak Allah yang merdeka dalam pimpinan Roh Kudus. Calvin setuju bahwa hukum Taurat menyadarkan manusia akan dosa. Ia juga setuju bahwa di dalam Kristus kita adalah anak-anak Allah yang telah dimerdekakan dari tuntutan dan ancaman hukum. Namun, dalam teologi Calvin, hukum Taurat masih terus berperan bagi orang yang berada di dalam Kristus. Alasannya adalah karena keterbatasan dan kelemahannya, manusia tetap membutuhkan peringatan dan didikan moral yang jelas dan tegas.
Hukum Taurat menolong orang percaya dalam menyatakan syukur sebagai pihak yang telah dimerdekakan. Bagi Calvin, Injil tidak menggantikan Taurat, tetapi mengembalikan kemurnian maknanya sebagai perwujudan anugerah Allah. Itu sebabnya Calvin tidak cukup membedakan antara hukum Taurat dan nasihat-nasihat etis dalam Perjanjian Baru. Keduanya dianggap sama-sama terangkum dalam Dasatita atau 10 perintah Allah. Persoalan dengan hukum Taurat bagi Calvin hanyalah persoalan penafsiran dan pelaksanaannya yang keliru. Peran Injil di sini hanyalah meluruskan kekeliruan itu. Menurut Verne Fletcher, dengan demikian etika Calvin menekankan kesinambungan antara moralitas Perjanjian Lama dengan moralitas Perjanjian Baru, tetapi kurang melihat adanya unsur yang baru dari etika Perjanjian Baru. Seolah-olah Perjanjian Baru hanya mengajarkan tentang hakikat keselamatan, sedangkan tentang kehidupan sehari-hari, orang Kristen mesti kembali ke Perjanjian Lama. Bedanya, sekarang ketaatan terhadap hukum dilakukan sebagai ungkapan syukur atas keselamatan yang sudah ada di tangan. Pola pikir seperti itu tampak jelas pada sistematika Katekismus Heidelberg yang sampai saat ini masih dipakai di beberapa gereja Protestan. Pendekatan hukum yang dilakukan Calvin rupanya tidak hanya berkaitan dengan latar belakang keahliannya. Ronald Stone, profesor etika sosial dari Pittsburgh Theological Seminary, menunjukkan konteks sosial yang melatar depani konsep etika Calvin. Stone menggambarkan Calvin dengan penekanannya pada Dasatita atau 10 perintah Allah sebagai tokoh yang meletakkan dasar-dasar kebajikan masyarakat kelas menengah yang sedang terbentuk di kota Jenewa dan kota-kota lain yang sedang dipengaruhi semangat reformasi. Kelas menengah baru itu sedang membutuhkan kerangka moral baru untuk menggantikan sistem feodal yang telah runtuh. Suatu tatanan baru yang lebih demokratis sedang dibutuhkan baik bagi pemerintah maupun gereja. Dalam hal inilah, Dasatita atau 10 perintah Allah memberikan konsep tentang Allah sebagai hakim yang lebih tinggi ketimbang segala hakim penguasa pada sistem yang lama, dan sekaligus suatu konsep disiplin yang lebih adil ketimbang dalam sistem hukum feodal yang banyak berpihak pada kepentingan kalangan atas. Menurut Stone, interpretasi Calvin terhadap Dasatita atau 10 perintah Allah dipengaruhi oleh suasana kehidupan dalam biara yang bercirikan pengekangan diri dan pencarian kebenaran untuk memuliakan Allah. Kebajikan-kebajikan biara diterapkannya dalam konteks kehidupan masyarakat dan keluarga. Di dalamnya termasuk kesederhanaan, ketaatan, kesabaran, kejujuran, dan pengendalian diri. Berdasarkan nilai-nilai kebajikan itu, kehidupan moral masyarakat ditransformasi. Banyak kebiasaan masyarakat dianggap tidak patut untuk dilakukan lagi, termasuk hubungan seks di luar pernikahan, mabuk-mabukan, perjudian, dan pesta pora. Dalam hal etos kerja, Calvin mengecam kemalasan dan memahami pekerjaan sesuai dengan panggilan sebagai persembahan yang layak bagi Tuhan. Meskipun demikian, Calvin sama sekali tidak mengajarkan filosofi gila kerja atau workaholisme. Ia juga tidak mengaitkan kerja dengan keselamatan, seperti kesan yang sering diperoleh ketika seorang membaca Weber secara sekilas saja. Semangat Calvin yang begitu tinggi untuk menegakkan kebenaran dan kemuliaan Allah dan keyakinannya akan efektivitas hukum terkadang membuatnya kurang menyadari bahaya legalisme religius. Tidak seperti Luther, Calvin tidak memisahkan secara tegas kewenangan gereja dan kewenangan pemerintah. Dalam menata kota Jenewa, Calvin bahkan melibatkan pejabat pemerintah dalam lembaga yang disebut konsistori, yang mempunyai wewenang untuk menegakkan disiplin gereja melalui sanksi-sanksi hukum, termasuk pengucilan bagi warga gereja yang melanggar hukum moral. Kebijakan Calvin ini pada kenyataannya dijadikan dasar oleh para penguasa politis untuk menjalankan pola pemerintahan yang legalistik, menekan dan tidak toleran terhadap warganya sendiri. Salah satu bentuknya adalah keputusan hukuman mati bagi Michael Servetus yang dianggap penyesat. Dalam kasus itu, meskipun bukan Calvin yang memutuskan, ia terkesan memberikan dukungan.
Legalisme yang berawal dari Jenewa itu kemudian juga dipraktekkan oleh komunitas-komunitas Calvinis lain, seperti kaum Puritan di Inggris, Skotlandia, New England, dan Afrika Selatan. Di tempat-tempat itu diterapkan aturan yang ketat mengenai sensor terhadap literatur dan karya seni, serta kepastian bahwa hari Minggu benar-benar dikhususkan sebagai waktu untuk beribadah. Bagi De Gruchy, semua itu membuktikan bahwa legalisme Calvinis itu telah mengingkari hak asasi manusia dengan anggapan bahwa karena dosanya manusia hanya memiliki kewajiban, bukan hak. Meskipun praktek legalisme itu berakar pada teologi pengurusan Calvin, menurut De Gruchy, teologi pengurusan itu sendiri tidak harus berimplikasi demikian. Calvin seharusnya dipahami lebih utuh sebagai seorang teolog trinitarian. Ajaran-ajarannya tentang keselamatan dan pengudusan sebenarnya terkait dengan paham mengenai karya efektif Roh Kudus, sebagaimana pengalaman aktual orang percaya. De Gruchy yakin jika pneumatologi Calvin mendapat perhatian yang sama dengan ajaran-ajarannya yang lain, gagasan mengenai ketaatan teologi Calvin dalam teologi Calvin tidak akan tergeser menjadi legalisme. Pneumateologi Calvin akan menjelaskan lebih terang mengenai kuasa Injil yang membebaskan. Dalam video berikutnya, kita akan melanjutkan etika Calvin dan kehidupan ekonomi masyarakat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.